Baik. Dan untuk Pulung yang juga selalu Pulung bilang dari dulu, Pulung selalu suka dengan adanya marksman dalam sebuah tim. Oke, 3 untuk Aura kali ini. Ini berdasarkan pick hero ya teman-teman ya. Kita melihat bagaimana possibility ataupun hal yang akan terjadi nanti ya. Tapi untuk sekarang game ketiga kita udah mulai berjalan. Jadi buat kalian jangan lupa untuk spam langsung komen-komen positif, komen-komen terbaik yang kalian punya sebagai bentuk apresiasi terhadap seluruh player ataupun MPL di season 8 dan juga seluruh staff dan kru yang bertugas. Talia dan Nyomawa, let's go. Yes, dan ini dia kita melihat adanya perebutan Little Wanderer yang sejauh ini masih berhasil diamankan oleh Alter Ego Esports. Kembali lagi kita melihat di bawah menit kelima dari kedua belah tim jungle-nya mereka harus fokus untuk mengamankan farming terlebih dahulu, khususnya Brody. Kita tahu Brody ini item dependable banget, dia butuh banget power spike. Dengan adanya satu buah mungkin nantinya seperti Blood of Despair yang bakal membuat damage physical dari seorang Brody ini bakal sakit banget. Itu mungkin akan menjadi bekal untuk Brody ketika nantinya baru ingin melakukan teamfight. Tapi Kabuki di sisi lain sudah nge-cutting minion sampai ke inhibitor turret Pak Pulung. Jauh ya, tapi di bagian tengah kita lihat aja ada first blood yang udah berhasil diciptakan, yaitu Pesager yang menjadi korbannya. Hanya saja untuk kali ini seperti akan dibalas oleh Variety, tapi dari Rasi masih bisa kabur ke arah yang lainnya nih Talia. Yes, masih bisa untuk kabur ke arah yang lainnya. Sementara dari Ahmad sendiri mencoba untuk dipukul mundur. Kabuki menunggu aja di area boost. Dan ini dia bagaimana Sally Boy langsung menerima sedikit damage dari seorang Kabuki. Saling bertukar serangan aja. Masih jual beli serangan dan Turtle Camp by Livin Mandiri. Turtle yang pertama kali ini sudah hadir. Rasi dicicip perlahan-lahan akan dikasih selamat, tapi ini dia harus terpick-up. Begitu juga sudah ada Ferras yang di pop up. Nino sudah membawa Season itu juga bahkan double kill, 2 orang tumbang. Kali ini 3 pemain dari Aura Fire ini membuka kesempatan bagi Alter Ego langsung ngamanin ke arah turtle-nya. Keira gak bisa berbuat banyak, Keira hanya bisa memantau aja. Untuk dari turtle yang pertama kali ini Alter Ego memimpin tempo permainannya Pak Pulung. Wow. Mulai tergocek, mulai terbalaskan apa yang dilakukan oleh Aura ya tadi di game yang kedua, di game yang ketiga dari Alter Ego Esports juga mereka mulai ini melihat bagaimana celah untuk bisa membalaskan keadaan ataupun mencicil satu demi satu. Tapi Nino-nya sih luar biasa barusan Omawa, keren banget bagaimana cara initiate yang dia masukin. Betul, dari Alter Ego juga pola permainan mereka kalau kita lihat di game yang ketiga bertolak belakang dengan game yang pertama dan juga kedua. Kali ini mereka sangat leading, mereka sangat agresif sekali melihat dari Aura Fire yang dimana playstyle mereka agresif. Tapi kali ini mereka harus menggunakan Brody yang berarti bahwa mereka harus menantikan item Brody jadi terlebih dahulu. At least untuk Brody-nya berhasil menyelesaikan satu item damage baru mereka berani untuk maju juga. Dan lihat pergerakan dari Nino dengan Xbox-nya yang langsung memberikan pressure secara terus-terusan. Jadi Kabuki tadi opsi dari Kabuki adalah melakukan cutting minion aja ke arah dari bottom lane-nya sendiri Talia. Yes, dan ini dia bagaimana dari Keira kita melihat di area top lane yang sebentar lagi akan 1 lawan 2. Sudah ada Biden Kupa ke area depan, Keiranya dicicil, tapi Keira masih terlalu sustain untuk menjadi lini terdepan. Begitu pula dengan area Variety. Variety dia sudah mengamankan 2 buff-nya. Kali ini enak banget, bahkan Sally Boy menunggu aja untuk melakukan ganking di area orange buff milik Variety. Tapi dia nggak kesana. Seorang Variety memilih untuk laning di area mid lane. Kali ini bahkan Godiva dia akan stuck terkena Rise Rack dan Last Insanity yang langsung bisa memulangkan nyawanya. Begitu pula dengan ada Keira. Polistar pun ke arah belakang gak mau gegabah, mereka retreat, harus pukul mundur karena Alter Ego kali ini mereka benar-benar agresif Pak Pulung. Yap, itu dia Godivanya belum bisa begitu banyak membantu di dalam pergerakan dari timnya. Tapi sekarang Black Shoes-nya juga udah digunakan oleh Pesager. Bisakah dia kabur di area tersebut dengan Shadow Energy yang dia batangkan. Tapi mendadak Kabuki hadir untuk memberikan backup-an. Ada satu execution yang dikeluarkan tepat waktu banget menyelamatkan Pesager, tapi tidak dengan Rasi. Rasi pun harus menunggu respawn lagi untuk bisa ikut bermain bersama rekan-rekannya Talia. Yes, kali ini ya Rasi sudah respon, tapi sementara dari turtle-nya sudah mulai dicolek-colek aja dan bahkan berhasil untuk diamankan oleh seorang Brody. Sementara itu Viragamornya pecah dari Nino. Ferras lagi pop up guna untuk membackup dari teman-temannya, tapi kali ini Keiranya harus mundur.
depan facehugger. Di area mid lane akan menghadang pergerakan dari seorang Pai. Sally Boy nge-clear dengan cukup mudah. Sementara itu Aura kali ini mereka benar-benar melihat ini adanya game yang ketiga. Mereka lebih bermain hati-hati lagi. Gak ingin mengulangi kesalahan seperti di game yang kedua, Pak Pulung. Oke, itu coba lihat aja. Bakal ada inisiatif yang akan dilakukan oleh Alter Ego loh. Coba lihat, ada satu player yang bersembunyi Rasi dalam rumputan. Nino mencoba untuk memancing ke depan. Lalu mereka akan mencoba untuk menyergap satu player yang ada di bagian bawah, yaitu Keira. Oke, dua orang ini sudah maju ke bagian depan. Kupanya langsung diperintahkan untuk maju ke bagian depan. Akankah mereka berhasil untuk melakukan mirror di bagian atas? Karena Godify sedikit lagi Epitrisa, bisakah dia bertahan? Sementara itu untuk Popheusnya udah gak kuat lagi menahan painnya. Damage yang dikeluarkan. Sally Boy pun hadir. Phantom Execution siap langsung menabrak ke arah depan. Ada satu player tadi yang berhasil langsung diamankan begitu aja, Benedetta. Sementara untuk Godiva berhasil mundur, tapi tidak dengan dua player dimiliki oleh Aura Fire, karena varietinya juga berhasil diamankan begitu aja. Godiva bersembunyi di dalam rumputan, dia recall nggak ketahuan. Aku rumput. Selamat dia, Thalia. Iya, dia masih bisa untuk recall. Tapi sementara itu kita melihat bagaimana dari Alter Ego. Mereka mencoba untuk menumbangi semua turret yang dimiliki oleh Aura Fire. Tapi di sisi lain kali ini Variety sudah mendapatkan Blade of Despair. Ini akan membuat physical damage dari seorang Brody bakal pedih banget ke arah teman-teman dari Alter Ego. Nino di sisi lain dicicil oleh adanya Variety. Tapi datang juga bala bantuan dari seorang Keira. Mencoba untuk menjadi pertahanan terdepan, dan Torpap memorinya belum berhasil memulangkan satu pemain dari Alter Ego. Kali ini Aura Fire di menit yang ke-6 mereka cukup kewalahan, tidak seperti di game-game yang sebelumnya, Om Wawa. Yes, dari Aura mereka kewalahan karena kita melihat mereka bermain dengan hero yang typically harus mendapatkan item terlebih dahulu. War-X, Bloodlust untuk Benedetta kali ini Kabuki mendapatkan item damage juga. Demikian tadi dengan adanya Blade of Despair yang sudah dipegang oleh Variety, pastinya diharapkan bisa memberikan output burst damage juga ke arah dari Alter Ego sendiri. Dan Alter Ego kalau kita lihat typically hero mereka ini sangat sustain banget sih. Mereka punya Nino, apalagi dengan Xbox-nya sudah berhasil mendapatkan Immortal, dan dia bakal sustain dengan cukup lama di garis depan Pulung. Oke. Tapi untuk kali ini turtle-nya nggak berhasil diambil oleh Aura Fire loh. Keira-nya berhasil kabur. Nggak, ternyata ada satu Emo Vendor tadi dikeluarkan. Nggak berhasil juga untuk menarik beberapa player yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego Esports. Sementara Variety sedikit lagi happy tersisa. Akankah satu tahun apa memorinya bisa menghilangkan seluruh pemain yang ada di depannya? Tapi ternyata tidak. Ada satu tertarik juga di area mid lane yang udah berhasil diamankan. Tapi untuk Rasi sekarang juga nggak kuat lagi menahan painnya damage. Godiva down, Facehugger down. Sementara untuk Variety mau pergi kemana? Karena sekarang Nino-nya berhasil membeli efek bakaran terhadap satu player tersebut. 4 player berhasil diamankan, tapi Esmeralda pun sekarang udah berhasil untuk respawn kembali. Sementara itu untuk Kabuki mencoba mendapatkan satu outer turret di area mid, dan center turretnya pun berhasil ditumbangkan, Thalia. Ya, sementara itu kali ini Kabuki mencoba untuk ngerusuh ke arah seorang Sally Boy. Sally Boy berhasil untuk mencuri satu buah purple buff. Kali ini Sally Boy cukup kenyang. Berotasi ke area top lane, akankah mencoba untuk dipaksakan aja untuk menumbangkan outer turret di area top lane. Tapi Pai menerima sedikit cicilan dari seorang Kabuki, belum mau di pop up dari segi demonic force-nya, masih ditahan. Sementara dari Electro Final Blow udah di pop up. Kali ini Kabuki cukup sekarat dan satu buah torp Rose berhasil memulangkan nyawa dari seorang Kabuki. Masih bisa bertahan di area turret atas, tapi bertukar nyawa oleh seorang Kabuki kali ini, Pak Pulung. Oke, ini Om Wawa nih. Alter Ego udah mulai ketemu celah mainnya nih Om Wawa ya. Enggak, pemain dari Aura Fire juga kunci dari tiap lininya. Yes, dan lihat dari player gold aja oleh Livin by Mandiri, di mana Sally Boy bersama dengan Nino di sini, dan Sally Boy dengan 7.261 goldnya. Yang kita tahu Lancelot kalau dapetin item dengan cukup cepat pastinya akan sama dengan Variety di game yang kedua tadi, bakal bisa dapetin poin kill yang cukup banyak juga. Lihat begitu besar damage yang diperoleh dari Sally Boy. Tinggal main sabar aja, jangan sampai tertick off ketika sedang melakukan diving. Yap, ini dia kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan Nino, di mana tadi Nino terlalu untuk apa ya? Berani untuk maju ke bagian dalam, tapi malah dibalikin naik ke dalam. Tapi ternyata Nino-nya masih bisa selamat. Belum lagi ada satu backupan di bagian belakang Ama dengan Feather Ice Track-nya hanya saja. Hampir tadi mendapatkan satu pemain dari Aura. Untungnya mereka semua masih bisa berpencar dan kabur dari dulu sebuah lingkaran diciptakan oleh Parsha. Dan sekarang mulai mundur lagi semuanya. Dapat satu pulang. Permainan yang sangat-sangat baik dipertontonkan oleh kedua tim ini, Thalia.
Yes, bahkan kali ini kita melihat sudah adanya Bapak Lord yang bisa untuk diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego Esport. Akankah coba untuk dipaksakan karena kali ini dari Keiranya sendiri bertemu dengan dua orang tapi gak mau untuk dikomit aja. Dari Alter Ego mereka bermain sabar, mereka benar-benar teliti karena sudah ada Lord. Gak boleh gegabah karena satu buah kesalahan aja ini bisa mengakibatkan Lord jatuh ke tangan orang atau tim yang salah kali ini. Mungkin bakal diamankan oleh Aura. Karena mulai untuk di zoning aja dari area Lord Pit-nya kali ini Pak Pulung. Oke, mereka coba memancing kah? Enggak. Oke, ada satu buah tembakan dan itu pastinya akan memancing nih ya. Tinggal kita lihat aja siapa yang akan maju duluan, mengeluarkan sword skill duluan, apakah itu akan terkena dan mungkin bisa dibalaskan. Tapi sejauh ini mereka dari pemain Aura hanya memancing-mancingnya, udah set up posisi duluan juga di dalam ataupun di area dari pit lordnya. Ada Rasi yang bergerak maju, Godivanya, Donra Walking, I'm Offender tadi Rasinya udah mengeluarkan satu flicker dan dia berhasil kabur daerah tersebut. Di tempat yang berbeda, udah ada lagi satu pergerakan yaitu Federasi langsung dikeluarkan begitu aja dan Godivanya berhasil didapatkan. Nino tidak ada piragar, sedikit lagi happy tersisa tapi untuk Nino nya masih bisa selamat. Kabuki mengejar langsung ke arah Rasi. Nino udah masuk di dalam cengkraman matanya, akankah dikejar habis-habisan tapi Nino punya 2 bar SP, dia punya fire missile yang bisa terus-terusan ditembak dan menambahkan dirinya darah juga. Anjir di bagian tengah Keiranya sabar terlebih dahulu, Kabukinya pun masih bisa memotong satu usaha apa nih ya, satu wave minion yang bisa mengakibatkan ini akan memotong bagaimana lajunya pergerakan wave minion dari Alter Ego Esport Thalia. Yes, bahkan Keira di arah mid lane dia harus tumbang. Kabuki di sisi lain masih terlalu lincah untuk digapai oleh teman-teman dari Alter Ego Esport. Sudah kehilangan seorang Keira, di mana Esmeralda menjadi salah satu tumpu atau sandbag di area depan. Ini membuat Aura Fire nantinya akan cukup sulit untuk melakukan team fight. Tapi Lord sejauh ini belum mau untuk diamankan oleh Alter Ego Esport. Sudah enhance, akankah mungkin kali ini merupakan momentum yang tepat? Karena dari seorang Rasi juga sudah mempunyai Thunderbelt. Kali ini Genki ke area top lane, Rasi menjadi incaran. Sudah kehilangan salah satu sandbag di area depan. Celibo mencoba untuk membalaskan dendam temannya bersama dengan ada satu buah Federasi Strike. Godiva cukup kuat di area depan, langsung dibakar aja dengan ada satu smart missile dari seorang Nino. Tapi Keira nge-blocking dari arah belakang, dia mencoba untuk menyelamatkan nyawa seorang Godiva tapi sayang sekali tidak bisa. Sementara itu Kabuki di tengah-tengah dari pemain Alter Ego mengincar ke arah seorang Celiboy dengan ada satu buah Electromagnet Blow tapi ternyata sulit untuk digapai. Celiboy terlalu licin, bahkan seorang Kabuki tidak bisa untuk mengejar kali ini Pak Putu. Iya loh, dikejar habis-habisan tadi. Untungnya masih ada gocekan yang sangat-sangat baik, tapi Nino sedikit lagi happy. Nino selalu bisa untuk menyelamatkan dirinya loh, berkali-kali. Di saat Viragarmonnya pecah, tersisa 1 bar, tapi dia masih bisa lari dari area cengkraman yang bisa aja merenggut nyawanya. Ini udah masuk menit 13, berarti nantinya Lord pertama yang akan didapatkan ini pasti udah bisa ngangkat ketek dan juga mendobrak masuk ke arah turretnya nih Om Wawa. Ya, gue setuju banget sih, dan dari siapapun yang pengen memenangkan duel sini harus berhati-hati, dan ternyata Alter Ego lah yang mendapatkan Lord tersebut, Pulung. Wow, tapi untuk shutdown pun berhasil dilakukan, di mana Celiboy yang terlalu berani untuk maju dengan darah yang tidak begitu banyak. Ini mengakibatkan mereka akan maju dengan Lord tapi tidak dengan satu jungler utamanya. Ada 3 player masih bisa. Wow, udah ada Variety juga yang menjadi korban. Kesempatan terbuka bebas untuk Alter Ego Esport. Mereka siap untuk menghujam masuk dan juga menekan pertahanan dari Aura Fire Thalia. Yes, bahkan lihat bagaimana Kabuki kali ini menjadi incaran oleh seorang Rasi dan juga Nino. Keira mencoba untuk menahan di lini terdepan. Seorang Esmeralda terkena Baidem Kupa bersama dengan ada satu buah Federasi yang sakit banget. Ternyata Electro Final Blow di pop up untuk mempertahankan inhibitor turretnya, tapi ternyata nggak bisa. Udah harus pecah dan ini dia bagaimana Demoni Force langsung di pop up mengincar ke arah seorang Kabuki. Kabukinya shutdown. Sudah kehilangan satu lagi member dari Aura Fire. Masih bisa di clear dengan cukup baik dari Lordnya, tapi mereka sudah kehilangan inhibitor turret di arah mid lane. Ditambah kali ini Pai sudah mendapatkan Ice Queen 1. Ini bakal lebih nge-slow lagi dari damage yang akan di pop up oleh Pai ke teman-teman dari Aura Fire, Pak Pulung.
Yap. Ini coba lihat aja udah ada 5 player yang dimiliki oleh Alter Ego. Mereka siap untuk langsung menghujam ke arah pertahanan. Nih, ada Emo Vader tadi yang terdengar. Vader Ice Track-nya mencoba untuk mencicil. Facehugger-nya sedikit lagi happy tersisa. Variety dengan jarak nggak begitu banyak. Langsunglah si Sanity meledak. Hilang sudah Prodinya. Ini akan mengakibatkan pemain Alter Ego akan semakin bebas lagi untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang ketiga. Ada Kabuki yang udah respawn lagi. Wave Minion. Ada satu lagi gerobak UMKM yang ini bisa saja mengantarkan mereka menuju ke kemenangan. Di mana ada satu Wave Minion di bagian tengah. Udah mulai masuk juga. Akankah kemenangan akan menjadi milik Alter Ego? Pada benar saja 2-1 untuk Alter Ego Esports. Wow, ini dia aura fire mereka.